Setia Nurbaya, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Agama Palu kelas 1A, pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Palu kelas 1A sejak tahun 2019 telah berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dan dukungan dari program pembangunan nasional dimulai dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Palu, Nagaya. Makaba di Pengadilan Agama Palu. Kota Palu, kota dengan 5 dimensi ruang yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah. Letak geografis Kota Palu dekat dengan garis khatulistiwa dengan luas wilayah 395,06 km persegi yang terdiri dari 8 kecamatan dan 46 kelurahan. Kota yang menjadi rumah bagi penduduk berdasarkan sensus diperkirakan berjumlah kurang lebih 372.113 jiwa dengan kepadatan 942 jiwa per kilometer. Wilayah Kota Palu merupakan yurisdiksi hukum dari Pengadilan Agama Palu kelas 1A. Pengadilan Agama Palu terbentuk sejak tahun 1996 dan merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu. Pengadilan Agama Palu kelas 1A berlokasi di Jalan W.R. Supratman nomor 10, Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Palu memiliki visi terwujudnya Pengadilan Agama Palu yang agung dan misi 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu. 2. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu. Sejalan dengan program kerja pemerintah Kota Palu, yaitu melahirkan SDM yang mantap, tangguh, berkarakter, serta menjadi etalase utama dari pengadilan agama tingkat pertama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu, membuat kami terus berbenah diri dalam perubahan menjadi lebih baik. Hal ini membuat kami siap memberikan layanan yang excellent kepada para pencari keadilan dengan menghadirkan layanan yang inovatif, modern, dan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan sistem peradilan yang mudah, murah, cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam rangka mendukung program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi pengadilan yang inklusif, Pengadilan Agama Palu terus berupaya dalam melakukan perbaikan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan yang excellent bagi seluruh pencari keadilan, terutama bagi kaum rentan dan disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Palu. Area 1. Manajemen Perubahan. Pengadilan Agama Palu dalam melaksanakan pembangunan zona integritas diawali dengan ikrar dan komitmen bersama yang bertujuan untuk menyatukan konsep, visi dan misi dalam mencapai suatu tujuan. Sosialisasi dan rapat kerja. Kegiatan sosialisasi terkait pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM juga telah dilakukan. Selain itu, rapat penyusunan rencana aksi kerja dan implementasinya terus dilakukan. Monitoring dengan dilaksanakannya rapat review atau rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM yang dilaksanakan setiap bulan. Agen perubahan. Perubahan juga dimulai dari lahirnya agen perubahan sebagai motor penggerak di setiap bagian Pengadilan Agama Palu. Bersama dengan generasi muda lainnya, baik dari aparatur sipil negara, tenaga PPNPN, dan tenaga sukarela. Agen perubahan siap membawa Pengadilan Agama Palu mengikuti setiap perkembangan dan perubahan zaman, terutama dari bidang teknologi. Selain itu, penanaman budaya melayani dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, serta menciptakan budaya bersih 5RIN, ringkas, rapi, resik,
rawat, rajin, indah, dan nyaman. Hal tersebut diterapkan dengan melakukan pembinaan secara terus-menerus, baik dalam apel Senin pagi, apel Jumat sore, afirmasi dan doa bersama yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Kamis. Hal ini untuk membiasakan aparatur Pengadilan Agama Palu menjadi lebih disiplin. Terdapat juga agenda rutin seperti rapat evaluasi bulanan sebagai agenda untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara bersama. Dan agenda Jumat bersih kerap dilakukan untuk menjaga keakraban dan keharmonisan antar aparatur Pengadilan Agama Palu. Perubahan sarana dan prasarana. Pengadilan Agama Palu juga melakukan perubahan pada fasilitas seperti pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang sebelumnya berada di lobi utama, kini berada pada area pintu selatan. Perbaikan pada ruang kesehatan, ruang laktasi, ruang bermain anak, dan penyediaan fasilitas lainnya seperti ruang membaca. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan yang diberikan kepada para pencari keadilan dan masyarakat yang berkunjung di Pengadilan Agama Palu. Area 2, penataan tata laksana. Pada area penataan tata laksana telah dilakukan rapat evaluasi standar pelayanan dengan mengundang mitra kerja yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Palu. Rapat evaluasi dengan mengundang mitra kerja yang dimaksud diharapkan dapat memberikan masukan dan upaya untuk meningkatkan excellent service Pengadilan Agama Palu. Rapat review SOP. Rapat evaluasi standar operasional prosedur atau SOP untuk semua bidang tugas yang terdapat pada Pengadilan Agama Palu juga telah dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon dari perubahan yang terjadi pada SOP yang sudah tidak relevan dengan peraturan dan arah kebijakan baru, baik dari segi prosedur maupun dari segi waktu pelaksanaannya. Pemanfaatan TUSI melalui IT. Untuk pelaksanaan TUSI utama, Pengadilan Agama Palu telah memanfaatkan teknologi informasi dengan hadirnya aplikasi-aplikasi baik yang digunakan secara nasional, seperti SIPP, e-Court, aplikasi keuangan perkara, aplikasi Sakti yang digunakan untuk pengelolaan keuangan APBN, serta aplikasi Sikep Mari untuk kepegawaian, aplikasi mandiri, Sipakar. Aplikasi yang dirancang dan dibuat untuk pencatatan arsip berkas perkara lama di gudang arsip Pengadilan Agama Palu, dimulai tahun 1977 sampai dengan tahun 2015. Pembuatan aplikasi ini dirancang khusus untuk pencatatan arsip lama yang saat itu belum menggunakan aplikasi SIPP. Hal ini untuk memudahkan Pengadilan Agama Palu mencari data lebih cepat saat pihak yang sudah lama berperkara membutuhkan informasi. E-Persuratan, aplikasi yang dibuat untuk membantu melakukan kegiatan arsiparis, baik surat keluar dan surat masuk di lingkungan Pengadilan Agama Palu. E-Buku Tamu, aplikasi yang dibuat untuk mendata secara online tamu yang berkunjung atau memiliki keperluan di Pengadilan Agama Palu. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Dilakukan dengan melakukan analisis jabatan untuk mengetahui kebutuhan pegawai dan analisis beban kerja dengan melihat kebutuhan dari perkembangan organisasi. Dari hasil analisis jabatan yang dilakukan menjadi dasar dari rapat promosi dan mutasi yang dilakukan oleh tim Baperjakan. Penyegaran lingkungan kerja melalui rotasi perlu dilakukan guna terciptanya inovasi baru. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar terwujudnya the right man on the right place. Untuk peningkatan kompetensi, pegawai diikutsertakan ke dalam diklat sesuai dengan kebutuhannya. Keikutsertaan pegawai dalam diklat diharapkan dapat membantu pegawai meningkatkan kompetensi. Diklat yang diikutsertakan untuk peningkatan kompetensi diantaranya berupa BIMTEK, pelatihan, dan diklat di tempat kerja atau DDTK baik secara luring, daring, atau hybrid. Reward and punishment. Pemberian reward diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai yang telah memberikan kontribusi terbaik melalui kinerjanya. Hal ini menjadi motivasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kriteria reward diberikan kepada pegawai terbaik, PPNPN terbaik, panitera pengganti terbaik,
dan petugas pelayanan terbaik. Inovasi berbasis IT. Sistem manajemen SDM juga didukung dengan inovasi aplikasi berbasis IT. Inovasi tersebut diadaptasi baik secara nasional, seperti aplikasi Sikep, e-kinerja, Simtepa, dan aplikasi Vision. Selain itu, juga terdapat inovasi internal yaitu aplikasi Sinar atau Sistem Informasi Absensi Honorer yang merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk pengelolaan administrasi absensi pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN di Pengadilan Agama Palu. Sistem informasi dikhususkan kepada pengguna PPNPN untuk melakukan absensi secara digital yang sebelumnya masih dilakukan secara manual di Satuan Kerja Pengadilan Agama Palu. Area 4, penguatan akuntabilitas. Dengan meningkatkan kualitas penyusunan SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pengadilan Agama Palu. Penguatan dilakukan dengan diadakannya rapat monitoring dan evaluasi yang langsung dipimpin oleh pimpinan. Keterlibatan pimpinan tidak hanya hadir, akan tetapi juga memberikan arahan dan petunjuk dalam menyusun laporan SAKIP. Rapat evaluasi kinerja. Rapat evaluasi kinerja rutin dilakukan selama 3 bulan sekali, guna melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja. Rapat evaluasi kinerja membahas terkait strategi pencapaian, kendala, dan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk triwulan selanjutnya. Reward organisasi. Setiap tahunnya, Pengadilan Agama Palu hampir tidak pernah absen dalam mendapatkan penghargaan per triwulan dari KPPN Palu. Selain itu, Pengadilan Agama Palu juga mendapatkan penghargaan sepanjang tahun 2023 dari Pengadilan Tinggi Agama Palu. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk dari tercapainya kinerja Pengadilan Agama Palu. Inovasi berbasis IT. Penguatan akuntabilitas didukung dengan inovasi aplikasi berbasis IT. Inovasi ini diadaptasi baik secara nasional seperti e-SAKIP, Kemenpad RB, dan aplikasi Semar, Bawas MARI. Selain itu, juga terdapat inovasi internal yaitu SITRANS atau Sistem Informasi Transparansi Pengadilan Agama Palu, yang merupakan aplikasi papan informasi digital yang dibuat dan dikembangkan sehingga masyarakat dapat melihat informasi-informasi yang ada di Pengadilan Agama Palu. Area 5, penguatan pengawasan. Area ini merupakan area yang menitikberatkan anti rasuah untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan korupsi dan sejenisnya. Maka langkah konkret yang diambil yaitu pengawasan melalui Hawasbid. Pengawasan dilakukan berdasarkan 5 bidang, yaitu manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, manajemen peradilan, dan pelayanan publik. Pengawasan dilakukan setiap triwulan oleh hakim pengawas bidang terkait yang ditunjuk oleh koordinator pengawasan berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu. Hasil pengawasan dirangkum ke dalam laporan tindak lanjut hasil pengawasan yang kemudian disampaikan kepada para hakim pengawas terkait. Public Campaign Anti Korupsi dan Gratifikasi. Public Campaign Anti Korupsi dan Gratifikasi juga kerap dilakukan melalui banner, audio, sosial media, dan terjun langsung ke masyarakat dengan membagikan stiker dukungan anti korupsi dan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Palu. Inovasi berbasis IT. Penguatan akuntabilitas didukung dengan inovasi aplikasi berbasis IT. Inovasi ini diadaptasi baik secara nasional seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional KPKRI dan aplikasi Siwas, Bawas MARI. Selain itu, juga terdapat inovasi internal, yaitu pengaduan pelayanan publik, yang merupakan media berupa form online pengaduan yang dibuat untuk mempermudah masyarakat mengakses dan melapor apabila terjadi masalah, termasuk pengaduan korupsi dan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Palu. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan layanan yang prima,
Pengadilan Agama Palu menetapkan maklumat pelayanan sebagai bentuk kewajiban dan janji kepada masyarakat pengguna layanan untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Maklumat pelayanan ini dapat dilihat oleh masyarakat pada saranan informasi PTSP, website, dan media sosial. DDTK Penerapan Layanan. Dalam sosialisasi tentang penerapan layanan yang prima, Pengadilan Agama Palu membentuk kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia sebagai mitra yang senantiasa memberikan arahan dan masukan terkait pelayanan yang baik atau excellent service kepada petugas pelayanan di Pengadilan Agama Palu. Sarana dan prasarana yang ramah. Dalam melakukan pelayanan yang excellent, Pengadilan Agama Palu juga ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ramah bagi kaum rentan dan disabilitas di lingkungan Pengadilan Agama Palu. Ruang PTSP sebagai frontline pelayanan kepada masyarakat dilengkapi dengan fasilitas penitipan helm, charger station, snack dan air minum gratis, serta ruang laktasi, ruang anak, ruang kesehatan, ruang tamu terbuka, ruang baca terbuka, free wifi, dan media TV. Selain itu, terdapat fasilitas publik seperti halaman parkir, musola, dan halaman kantor yang tertata rapi dengan baik. Untuk mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat, maka Pengadilan Agama Palu mengembangkan beberapa inovasi berbasis digital dan non-digital. Inovasi tersebut diadaptasi baik secara nasional seperti SIPP. Selain itu, juga terdapat inovasi internal, yaitu buku Braille. Buku Braille ini merupakan inovasi yang berisi syarat-syarat berperkara, baik gugatan maupun permohonan. Buku Braille yang tersedia: 1. Buku Braille persyaratan pendaftaran perkara permohonan penetapan ahli waris. 2. Buku pelayanan berhuruf Braille mengenai persyaratan permohonan pengajuan perkara gugatan bagi penyandang disabilitas tunanetra. 3. Buku Braille isbat nikah dan buku Braille dispensasi kawin. Video informasi merupakan video yang berisi informasi dan alur berperkara serta syarat-syarat mengajukan perkara di lingkungan Pengadilan Agama Palu. Video informasi ini dilengkapi dengan audio, visual, dan bahasa isyarat yang terdapat pada YouTube Pengadilan Agama Palu. Saat ini terdapat beberapa video seperti video layanan informasi berperkara secara prodeo atau SIDEO, video informatif mengenai alur pendaftaran perkara gugatan, video informatif alur pendaftaran perkara permohonan berupa isbat nikah, dispensasi kawin, perwalian anak dan penetapan ahli waris, aplikasi Sipanjar. Aplikasi yang memberitahukan kepada para pihak terkait informasi pengembalian sisa panjar yang belum dikembalikan. Informasi dapat diakses pada website Pengadilan Agama Palu. Aplikasi EkoPPI. EkoPPI merupakan aplikasi monitoring PBT dan BHT yang memudahkan dan sebagai sarana dalam memantau dan memonef perkara yang telah putus dan belum dilaksanakan penyampaian putusannya oleh JS dan JSP. Aplikasi SIMP3. SIMP3 atau Sistem Informasi Media Publikasi Panggilan Perkara Gaib merupakan aplikasi berupa media publikasi panggilan perkara gaib melalui website Pengadilan Agama Palu. Aplikasi Sivaldi atau Sistem Informasi Validasi Akta Cerai. Aplikasi ini bertujuan sebagai media verifikasi dan validasi terhadap produk pengadilan atau akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Palu. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat memberikan informasi publik khususnya kepada pihak yang berkepentingan, baik pihak yang berperkara, instansi pemerintah maupun swasta yang membutuhkan keabsahan suatu akta cerai pada Pengadilan Agama Palu. Aplikasi SIPK. Sistem Informasi Penanganan Perkara. SIPK merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk menginformasikan status perkara kepada para pencari keadilan. Informasi ini berupa pendaftaran perkara, jadwal sidang, putusan, pengembalian sisa panjar, hingga terbitnya akta cerai. Para pencari keadilan juga dapat mendapatkan informasi dengan format yang telah tersedia. Aplikasi ini berbasis pesan bot WhatsApp
di mana setiap tahapan perkara akan dinotifikasi otomatis ke nomor WhatsApp para pihak. Terdapat kerjasama yang dilakukan dengan berbagai mitra kerja seperti Universitas Al Khairat atau UNISA, Bank BSI, PT Pos Indonesia, Pemerintah Kota Palu, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palu, Polres Kota Palu, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kota Palu, dan Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Kota Palu. Kerjasama ini merupakan bentuk dari sinergitas lembaga pemerintahan di wilayah Kota Palu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di kesempatan yang baik ini, saya Hadianto Rasid, Wali Kota Palu, ingin menyampaikan dukungan saya kepada pengadilan agama untuk menuju zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi, wilayah bebas bersih, dan wilayah bebas pelayanan. Dan saya yakin bahwa dengan upaya keras dan begitu banyak kerja-kerja yang telah ditunjukkan oleh pengadilan agama dalam membantu, dalam membackup dan mendorong pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Palu, saya yakin bahwa upaya ini akan dapat dicapai, dapat diwujudkan oleh pengadilan agama Kota Palu. Dan saya berdoa semoga pengadilan agama Kota Palu terus maju, terus menunjukkan keberhasilan dan pencapaian yang luar biasa, terkhusus dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Palu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Mendukung. Kami mendukung. Kami mendukung. Saya mendukung Pengadilan Agama Palu dalam mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif, Sarjana Agama Magister Hukum, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu kelas 1A. Bantulah kami untuk melaporkan apabila terjadi tindakan kecurangan dan merugikan yang dialami oleh pencari keadilan. Hal ini kami lakukan agar terciptanya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah beroperasi bersih dan melayani yang telah dibangun di Pengadilan Agama Palu kelas 1A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Palu, Nagaya. Mahkamah Agung Unggul, Badila Excellent, PTA Palu Belopora, PA Palu Nagaya, Netral, Aksi, Gesit, Akuntabel, Yakin, Amanah, WBK Pasti, WBBM Bisa.